ada di sini. Jawa Timur pancen gone seni. Riok ludruk campur sari. Teko Ngawi sampai Banyuwangi. Ragam budaya lestari. Mojopahit Singosari berdiri berdiri. Ayo rek guyo makaryo Jawa Timur tambah jaya. JTP 100% gone wong Jawa Timur. 100% menghibur rakyat makmur. JTP 100% gawe wong Jawa Timur. JTP 100% Jawa Timur. JTP 100% gone wong Jawa Timur. 100% menghibur rakyat makmur. JTP 100% gawe wong Jawa Timur. JTP 100% Jawa Timur. Manajer Hukum dan Humas Daop 9 Cahyo Widiantoro mengatakan, dimensi terowongan Merawan adalah terowongan model lama. Beberapa jenis kereta modern termasuk kereta barang tidak bisa melintas karena faktor tersebut. Menurut Cahyo, terowongan lama itu juga kurang efisien ketika sekedar direnovasi seperti diperlebar atau ditinggikan dimensinya. Makanya KAI memutuskan akan membuat terowongan baru. Pihaknya juga sudah menyebut usulan itu telah disampaikan ke Balai Teknik Perkeretaapian Indonesia dan Dirjen Perkeretaapian. Rencana itu masih dalam kajian Kementerian Perhubungan. Sebagai informasi, terowongan Merawan dibangun pada masa pemerintahan kolonial Belanda dan menjadi bagian dari jalur kereta api strategis yang menghubungkan Jember dan Banyuwangi. Terowongan ini mulai dibangun pada awal abad ke-20 dan diresmikan pada 1910 oleh perusahaan kereta api Belanda Staatspoorwegen. Dulunya jalur ini berfungsi sebagai ekonomi karena mendukung pengangkutan hasil perkebunan dan hasil bumi dari daerah-daerah pedalaman Jawa Timur menuju pelabuhan di Banyuwangi. Terowongan ini terletak di Dusun Merawan, Desa Garahan, Kecamatan Silo, Kabupaten Jember. Panjang terowongan sekitar 690 meter, menjadikannya salah satu terowongan kereta api terpanjang di Jawa Timur. Hingga saat ini, terowongan Merawan masih aktif dilintasi oleh kereta api yang beroperasi di Daop 9 Jember. Dan di CKA untuk dilakukan penyesuaian. Kemungkinan besar, kemungkinan ya, ini masih kemungkinan itu akan dibikin baru. Dan ini masih dalam kajian. Andoko Kusumo, CTV. PCNU Banyuwangi lakukan peletakan batu pertama pembangunan gedung rawat inap dan gedung hemodialisa di Rumah Sakit NU Mangir Jampi. Pada kegiatan itu dihadiri jajaran pengurus PCNU Banyuwangi baik Rois Surya dan Tanfiziah kompak hadir. Tidak ketinggalan pengurus MWCNU Sebanyuwangi, para muasis atau pendiri RS dan Direktur RSNU Mangir Kecamatan Jampi beserta keluarga besar RSNU. Dalam peletakan batu pertama itu dilakukan secara simbolis oleh Rais Syuriah PCNU Banyuwangi Kiai Haji Mashkur Ali dan Ketua Tanfiziah Kiai Haji Sunandi Subaidi yang didampingi Abdullah Aswar Anas, mantan Bupati Banyuwangi serta Direktur RSNU. Pada kesempatan itu, Rais Syuriah PCNU Banyuwangi Kiai Haji Mashkur Ali menyampaikan perkembangan rumah sakit NU sangat pesat dan termasuk kategori rumah sakit tipe C ini membuktikan dari waktu ke waktu RSNU selalu menunjukkan perkembangan yang sangat signifikan. Kata Kiai Mashkur, jika 10% saja warga NU mau berobat ke RSNU, ini bertanda suatu perjuangan yang sangat luar biasa. Dilaksanakan peletakan batu pertama 2 gedung tersebut, artinya bahwa Rumah Sakit NU betul-betul bergerak cepat sebagai pelayan kesehatan masyarakat di Kabupaten Banyuwangi. Kalau kita melihat bahwa Rumah Sakit NU ini berdiri
atau peletakan batu pertamanya berdirinya itu tahun 96 dan diresmikan tahun 98. Dalam perjalanan panjangnya rumah sakit itu mengalami pasang surut, ujian, cobaan, tantangan, dan keprihatinan datang silih berganti. Karena semangat dan kerja keras bagi pengelolanya dan para pengurusnya, hari ini rumah sakit NU masuk pada klasifikasi tipe D yang sehat. Kalau saya dulu pernah menyampaikan kepada semua pengurus, baik dari para medis maupun pengurus cabang NU, saya minta yang ada di dalam rumah sakit NU itu tidak ada pengurus NU, biar diurusi oleh orang-orang yang ngerti masalah kesehatan, yakni dokter bersama para medis yang lain. Sementara Dr. Ika Rahayu Susanti juga menambahkan bahwa keberadaan penambahan bangunan gedung rawat inap ini akan dijadikan kurang lebih puluhan ruangan dengan harapan pelayanan RSNU akan lebih semangat dan berjaya sesuai visi misi menjadi yang terbaik di antara yang terbaik. Kiai Haji Afandi Alwi, muassis pendiri RSNU, menambahkan awal berdirinya rumah sakit NU ini mulanya berawal pembahasan kecil bersama tokoh pendahulu NU Banyuwangi sehingga muncul gagasan untuk pembelian tanah secara patungan sekitar 400 juta rupiah sehingga terbentuklah bangunan tersebut. Dengan sejarah berdirinya RSNU itu diharapkan kedepannya agar memaksimalkan pelayanan dan hindari kekumuhan di RSNU tersebut. Jadi RSNU Banyuwangi kemarin ada peresmian untuk 2 gedung. Kita yang pertama adalah untuk unit hemodialisa dari RSNU, kemudian yang kedua adalah untuk pembangunan gedung rawat inap RSNU Banyuwangi. Ya, tujuan kami adalah tentunya untuk menambah dan memperluas pelayanan ya, sehingga nanti jangkauan dari masyarakat akan lebih luas lagi. Jadi dengan adanya unit hemodialisa yang baru dan juga gedung rawat inap yang baru, akan semakin banyak masyarakat yang membutuhkan pelayanan bisa menuju ke RSNU Banyuwangi. Harapannya adalah dengan adanya unit hemodialisa atau unit dialisis di RSNU Banyuwangi dan juga dengan penambahan gedung rawat inap yang terbaru nanti tentunya akan sangat bermanfaat bagi masyarakat yang cuci darah dan lain-lainnya bisa menggunakan gedung unit hemodialisa kami. Kemudian yang membutuhkan rawat inap lagi tentu bisa akan lebih banyak memperoleh kesempatan untuk di RSNU Banyuwangi. Untuk pelayanan unit hemodialisa ini sudah ada di beberapa rumah sakit, hanya beberapa di rumah sakit. Nah, oleh karena itu RSNU Banyuwangi juga ingin untuk menyiapkan, terutama kita untuk daerah tengah kan belum ada. Jadi kami itu memotivasi untuk RSNU Banyuwangi untuk membangun dan mengadakan suatu unit hemodialisa. Yogi Pratama, CTV. Dengan semangat kemerdekaan, program TJSL PLN Peduli bantu UMKM tumbuh mandiri lewat pelatihan dan sertifikasi berkelanjutan. Sambut semarak kemerdekaan, PLN imbau warga jaga jarak aman 3 meter saat pasang dekorasi kemerdekaan di dekat jaringan. Semarak kemerdekaan makin mudah, PLN Mobile siap layani kebutuhan listrik masyarakat kapan saja dan di mana saja. Jelang HUT RI ke-80, PLN UIT Jabar siap salurkan listrik andal bagi 17,5 juta pelanggan dari semua golongan di seluruh Jabar. Lebih dari 75 SPBKLU PLN disiagakan guna dukung pengguna motor listrik rayakan HUT RI ke-80 dengan semangat hijau. Menjelang HUT RI ke-80, PLN UIT Jabar rutin gelar pemeliharaan aset kelistrikan untuk menjaga keandalan pasokan listrik sehingga masyarakat dapat merayakan Hari Kemerdekaan dengan nyaman. Hai, bingung mau cari tempat liburan yang nyaman dan lengkap? Ini dia jawabannya. Hanya di Andokan Waterpark. Ya, tempat liburan dengan suguhan alam yang menyejukkan ditambah dengan wahana yang begitu lengkap. Mulai dari air terjun yang indah, kolam renang dengan air yang murni, ditambah dengan fasilitas yang lengkap mulai waterpark, waterfall, hingga roof dan spot foto yang instagramable. Ayo, ajak keluarga, sahabat, dan orang tercinta Anda datang di Andokan Waterpark.
PLN telah melistriki 99,68% masyarakat Jawa Timur di daratan dan kepulauan pada peringatan HUT RI ke-80. Perayaan kemerdekaan, PLN telah sambung listrik 948 masyarakat prasejahtera di Jawa Timur. Jelang hari kemerdekaan, PLN jaga keandalan pasokan listrik dengan pemeliharaan jaringan. PLN telah melistriki 99,68% masyarakat Jawa Timur di daratan dan kepulauan pada peringatan HUT RI ke-80. Perayaan kemerdekaan, PLN telah sambung listrik 948 masyarakat prasejahtera di Jawa Timur. Jelang hari kemerdekaan, PLN jaga keandalan pasokan listrik dengan pemeliharaan jaringan. Mau cari rumah dengan nuansa mewah, asri, nyaman, dan strategis hanya di PT Sanjaya Mitra Makmur. Pengembang perumahan komersil Sanjaya Residen. Lokasi strategis, kualitas terjamin. 5 menit ke bandara, 5 menit ke Pasar Rogo Jampi, dan 3 menit ke kampus Poliwangi. Beli rumah di Sanjaya Residen kini tak lagi mahal. Bisa bayar tunai dan KPR dengan DP 10% dari harga. Anda sudah bisa memiliki rumah yang Anda impikan. Ingat, unit terbatas, hanya 60 saja. Perum Sanjaya Residen tersedia mulai tipe 45, 84, 5496, 60 110, dan 75 125. Tersedia juga fasilitas umum mulai dari sarana olahraga, taman bermain anak, RTH, musola, dan lain-lain. Tunggu apa lagi? Segera dapatkan rumah impian Anda hanya di Perumahan Sanjaya Residen. Perumahan Sanjaya Residen, harga terjangkau, kualitas terjamin. Dengan semangat kemerdekaan, program TJSL PLN Peduli bantu UMKM tumbuh mandiri lewat pelatihan dan sertifikasi berkelanjutan. Sambut semarak kemerdekaan, PLN imbau warga jaga jarak aman 3 meter saat pasang dekorasi kemerdekaan di dekat jaringan. Semarak kemerdekaan makin mudah, PLN Mobile siap layani kebutuhan listrik masyarakat kapan saja dan di mana saja. Jelang HUT RI ke-80, PLN UIT Jabar siap salurkan listrik andal bagi 17,5 juta pelanggan dari semua golongan di seluruh Jabar. Lebih dari 75 SPBKLU PLN disiagakan guna dukung pengguna motor listrik rayakan HUT RI ke-80 dengan semangat hijau. Menjelang HUT RI ke-80, PLN UIT Jabar rutin gelar pemeliharaan aset kelistrikan untuk menjaga keandalan pasokan listrik sehingga masyarakat dapat merayakan Hari Kemerdekaan dengan nyaman. Spesial Perform Wong Blok Kuda featuring Putra Angkasa Audio from Rizky Wilson. Angkasa Audio Sound System sudah tidak asing bagi masyarakat wilayah Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur dan sangat populer di kalangan pecinta sound system. Bagusnya kualitas dari suara jernih hingga horor membuat banyak masyarakat menyebut Angkasa Audio sendiri merupakan salah satu rajanya sound system di ujung timur Pulau Jawa. Berawal dari sound kecil dan berdiri pada tahun 2008, kala itu Angkasa Audio sering dibuat untuk hajatan khususnya di lingkungan. Namun berkah ketekunan dan kegigihan dalam menekuni usaha, kini Angkasa Audio melejit dan banyak dikenal di masyarakat, serta bisa disebut salah satu sound system legendaris.
Terlebih dengan kekuatan sound system yang mumpuni dan didukung dengan pencahayaan yang istimewa serta armada yang keren, maka Pantas Angkasa Audio banyak disewakan di berbagai acara, baik untuk hajatan hingga event. Nah, menariknya di balik sound system ini, seorang pemuda bernama Putra yang sekaligus anak dari owner Angkasa Audio mengatakan, pihaknya menggeluti usaha sound system ini selain hobi, ia juga memiliki cita-cita yang mulia, yakni dengan adanya usaha ini dapat membantu masyarakat khususnya dalam mengurangi angka pengangguran. Terbukti saat ini terdapat puluhan karyawan yang aktif bekerja untuk membantu usaha tersebut. Jadi saya tuh sound system itu mulai dari kecil. Dulu kan orang tua kan yang memang punya sound system. Jadi mungkin saya dulu kecil itu diajak, semisal ada hajatan, soundnya lagi main, saya itu diajak. Jadi lama-lama kan kayak pasti seneng kan gitu. Namanya anak kecil dulu kan nggak tahu apa-apa kan gitu . Nah terus mulai SMP saya tuh tertarik. Kok sound itu kok memperdalami sound itu kok seru gitu loh Mas. Jadi saya tertarik, mulai pertama lihat di YouTube gitu, dari yang lain tuh kayak gimana gitu. Kalau perkembangan kan ini contoh yang di belakang ini kan spek terbarunya yang Putra Angkasa Mas. Jadi sebelumnya berdirinya Putra Angkasa itu dulu masih ada Angkasa. Angkasa itu dulu berdirinya mulai saya kecil kalau nggak salah itu. Mulai saya kecil dulu itu sampai disebut itu sound pengajian Mas. Jadi lebih sering main di pengajian, diajaran kecil-kecil lah gitu. Masih kecil itu dulu Mas? Iya masih kecil, saya masih diajak sana sini gitu. Ya terus dari situ saya tuh mulai lihat perkembangan pemuda kan sekarang kan hobi kan Mas. Kayak sound-sound itu kan hobi gitu. Jadi mungkin dari situ kok teman-teman rumah itu seneng juga, seneng sound. Akhirnya saya memperkembangkan dari Angkasa itu. Akhirnya saya pakai spek tertingginya Angkasa, yaitu Putra Angkasa itu. Jadi asal usul Putra Angkasa itu dari Angkasa Audio dulunya. Kalau saya yang pertama itu Mas. Alasan yang pertama pasti seneng. Yang kedua itu Mas ingin bantu teman-teman lah khususnya. Jadi memang pegawai kru dari Putra Angkasa ataupun Angkasa itu masih muda-muda kalau dibilang. Jadi kan anak muda kan kalau diajak Mas kru sound kerja itu kan pasti kan seneng. Soalnya kan dia kan juga seneng dari audio tadi gitu. Sementara itu, upgrade dan pengembangan usaha untuk memenuhi kebutuhan pemesan di tempat ini juga dilakukan. Tepat beberapa bulan kemarin, tepatnya pada tahun 2025, Angkasa Audio secara resmi telah meluncurkan produk terbarunya yakni bernama Putra Angkasa. Putra Angkasa sendiri telah resmi diluncurkan dan dipegang secara penuh oleh Mas Putra yang tak lain masih satu pemilik dengan Angkasa Audio. Menurut Mas Putra, Angkasa Audio dan Putra Angkasa sendiri sama-sama memiliki kualitas. Namun Putra Angkasa merupakan produk terbarunya yang siap mewarnai panggung sound system baik di Kabupaten Banyuwangi maupun di luar kota. Nah, meski masih dibilang baru, namun Putra Angkasa terlihat sudah mewarnai sejumlah acara event. Salah satunya pada saat acara di RTH Benculuk, Kecamatan Celuring, Kabupaten Banyuwangi pada waktu lalu. Selain itu, pada bulan Juni, Agustus hingga September mendatang, tercatat sudah banyak yang memesan untuk menyewanya. Putra Angkasa Audio ini selain satu manajemen dengan Angkasa Audio, juga satu base camp yang beralamatkan di Desa Sarimulyo, Kecamatan Celuring, Banyuwangi, Jawa Timur. Tak hanya sound system, di lokasi ini juga dilengkapi dengan penyewaan untuk kebutuhan acara hajatan wedding, khitanan, dan event, baik panggung, terop, lighting, dekorasi, dan lain-lainnya.
Bahkan di tempat ini juga melayani jasa pembuatan sound system baru. Spesial perform Wong Blok. Mas nggih, kan sama-sama audionya, tapi yang kita rubah itu nggih komponennya, perangkatnya. Kan nggih komponen juga sangat pengaruh, membedakan. Nggih, kalau orangnya nggak tahu kan mikirnya kan, loh sama angkasa, sama putra angkasa itu sama. Tapi kan sebenarnya kan yang kita update itu perangkatnya, komponennya, gitu Mas yang membedakan sebenarnya. Sama kualitas suara nggih pasti berbeda kan gitu. Oh putra angkasa itu kalau spek kita pakai yang 21 CLA Mas. Kan dulu kan angkasa kan terkenalnya kan planar gitu nggih. Nggih karena tren sekarang itu biasanya pemuda-pemuda minta, "Mas, bawa CLA Mas." Nggih kita buatkan CLA gitu. Terus buat box sendiri itu kita itu juga produksi sendiri Mas kita Mas. Nggih jadi nggih buat box melayani custom box itu kita juga bisa gitu. Jadi memang dari box yang kita pakai itu kita tuh customan sendiri, kita tuning sendiri, kita punya riset sendiri gitu. Layanan yang kita bisa melayani itu nggih yang pertama audio nggih Mas. Audio kita punya 2 spek itu. Kalau lighting nggih punya, terus terop buat biasanya hajatan-hajatan niku kita nggih juga punya. Dekorasi kita juga punya Mas. Jadi nggih alhamdulillah sudah komplit gitu loh Mas. Jadi nggih alhamdulillah bisa. Jadi ketika misal mau hajatan itu misal bawa wes komplit sama angkasa gitu ya barang kita semua gitu loh Mas. Jadi itu kan lebih enak kalau komplit, nggak bawa misal tuan rumah kan nggak bawa sana sini gitu enaknya. Meski masih dibilang muda, Mas Putra atau pemilik Putra Angkasa ini bisa dibilang sukses dan mampu mengembangkan usahanya. Terlebih dapat memberi manfaat terhadap masyarakat, khususnya di lingkungan sekitar dalam bidang membuka lapangan pekerjaan. Tentu hal ini sangat istimewa. Pihaknya optimis mengembangkan usaha untuk membesarkan nama Putra Angkasa sendiri bakal dilakukan. Seperti halnya menyediakan jasa penyewaan untuk videotron, sehingga masyarakat bisa mudah dan lengkap dalam menggunakan jasa di Putra Angkasa. Joni Skandar, JTV. PLN telah melistriki 99,68% masyarakat Jawa Timur di daratan dan kepulauan pada peringatan HUT RI ke-80. Perayaan kemerdekaan, PLN telah sambung listrik 948 masyarakat prasejahtera di Jawa Timur. Jelang hari kemerdekaan, PLN jaga keandalan pasokan listrik dengan pemeliharaan jaringan. PLN telah melistriki 99,68% masyarakat Jawa Timur di daratan dan kepulauan pada peringatan HUT RI ke-80. Perayaan kemerdekaan, PLN telah sambung listrik 948 masyarakat prasejahtera di Jawa Timur. Jelang hari kemerdekaan, PLN jaga keandalan pasokan listrik dengan pemeliharaan jaringan. Mutiara Hati akan terlahir dari hidup keluarga yang terencana. Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana berkomitmen memberikan edukasi dan pelayanan bagi masyarakat Banyuwangi untuk mempersiapkan kehidupan yang terencana. Dimulai dari masa muda, masa remaja, diberikan perbekalan untuk mempersiapkan kehidupan baru ke depan dengan lebih baik dalam ikatan satuan generasi berencana. Memberikan ruang diskusi dan konseling calon pengantin agar terlahir generasi sehat, cerdas terhindar stunting, selain juga pemberdayaan kelompok masyarakat dalam rangka percepatan penurunan angka stunting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bupati Banyuwangi mengajak kepada seluruh masyarakat Banyuwangi untuk mari kita bersama-sama menurunkan angka stunting dengan berperan aktif mewujudkan keluarga yang tangguh. Khususnya kepada para calon pengantin, ibu hamil,
ibu yang telah melahirkan, serta orang tua yang memiliki bayi kurang dari 1000 hari. Mari kita perhatikan gizi dan tumbuh kembang buah hati kita, dan sebisa mungkin kita menghindari 4T dalam melahirkan. Terlalu muda, terlalu dekat, terlalu banyak, dan terlalu tua. Upayakan untuk menjadi akseptor jangka panjang, seperti halnya MOP, MOW, implan, dan IUD, sehingga bisa membangun keluarga yang terencana. Ayo cegah stunting, menuju Banyuwangi Zero Stunting. Cegah stunting itu penting. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menjadi keluarga yang terencana dan mantap dengan mengikuti program MKJP, metode kontrasepsi jangka panjang, baik berupa IUD, implan maupun MOP dan MOW, serta tetap menjaga keluarga lansia sehingga menjadi lansia yang tangguh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Pak Yudis. Saya peserta MOP pada tahun 2012 yang lalu. Dan insya Allah sampai sekarang saya mengikuti MOP itu tidak ada kendala apa-apa dan tidak mengganggu kesehatan, bahkan sampai saat ini menambah keharmonisan keluarga saya. Dan di Banyuwangi ini sudah ditangani oleh ahli. Jangan takut, jangan ragu lagi untuk mengikuti MOP. Di Kabupaten Banyuwangi MOP mulai disegani dan mulai banyak disukai oleh masyarakat, karena dengan MOP itu bisa membantu kesejahteraan keluarga, bisa menunjukkan kesetiaan kepada pasangan kita. Monggo masyarakat di Banyuwangi ikut serta MOP, supaya MOP di Banyuwangi bisa memasyarakat dengan baik. Dengan semangat kemerdekaan, program TJSL PLN Peduli bantu UMKM tumbuh mandiri lewat pelatihan dan sertifikasi berkelanjutan. Sambut semarak kemerdekaan, PLN imbau warga jaga jarak aman 3 meter saat pasang dekorasi kemerdekaan di dekat jaringan. Semarak kemerdekaan makin mudah, PLN Mobile siap layani kebutuhan listrik masyarakat kapan saja dan di mana saja. Jelang HUT RI ke-80, PLN UIT Jabar siap salurkan listrik andal bagi 17,5 juta pelanggan dari semua golongan di seluruh Jabar. Lebih dari 75 SPBKL PLN disiagakan guna dukung pengguna motor listrik rayakan HUT RI ke-80 dengan semangat hijau. Menjelang HUT RI ke-80, PLN UIT Jabar rutin gelar pemeliharaan aset kelistrikan untuk menjaga keandalan pasokan listrik sehingga masyarakat dapat merayakan Hari Kemerdekaan dengan nyaman. Hei, mandi. Tekan jaya su. Ngoburi deh. Ya. Ngoburi, tenang. Ini rokok. Kopi pesen kopi. Mak, kopi mak. Ngopi olong le, ya kan? Iya. Masuk. Woi, kena rokoknya tepak le. Isun dirokok le. Rokok apa? Wis ale. Olong. Tuku ning tuku ning gang. Tuku ning gang. Gang. Iya. Ning kono ning ngumap kampungan Paren nih. Peno iki mosok oleh le. Peno kadung ketemu iki bisa dipenjara. Oh bisa. Yo iya lah. Pemerintah yang ngeru wis tahe Paren. Peno kadung olong tak rungokno wong ngomong biyen. Kadung peno tuku hang ilegal yo. Iku bisa mbiyantu petani biako. Mbiyantu pemerintah. Iya. Mane pici se mbiali ning awake dhewek. Nggo mbangun rumah sakit. Pajak iku yo nggo apa? Nganu dalan iku. Oh, ketiku. Lu paham peno iku. Tong tak takon iso nang biro iki. Iya. Ciri-cirine kan diseiring bianyol piana. Ciri-cirine klendi. Ana materi iki terang iso kok meneng. Iso kadung jelasno, kok dikira hayal lan biro yo. Soale wis kadung klub. Iki piana? Jelasno Kang, ciri-cirine Kang. Lu percaya lari ilegal iki lek ya. Kadung sing rokok ana cukae niku ana warna biru. Dikenani biru. Iya. Kang koyo matrai. Oh kan matrai iku. Gambar Garuda ya. Ana lambang Garuda iki. Warna-warnane wange. Kadung iki rokok ilegal. Pernah bisa dipenjara. Pernah dipenjara wong wadon iro nangis-nangis le. Makan murah iki ya. Iya. PLN telah melistriki 99,68% masyarakat Jawa Timur di daratan dan kepulauan pada peringatan HUT RI ke-80. Perayaan kemerdekaan
PLN telah sambung listrik 948 masyarakat prasejahtera di Jawa Timur. Jelang Hari Kemerdekaan, PLN jaga keandalan pasokan listrik dengan pemeliharaan jaringan. PLN telah melistriki 99,68% masyarakat Jawa Timur di daratan dan kepulauan pada peringatan HUT RI ke-80. Perayaan kemerdekaan, PLN telah sambung listrik 948 masyarakat prasejahtera di Jawa Timur. Jelang Hari Kemerdekaan, PLN jaga keandalan pasokan listrik dengan pemeliharaan jaringan. Fakultas Sains dan Teknologi FST Universitas Airlangga UNER Surabaya menggelar kegiatan pendidikan keluarga sadar gizi dan pelatihan deteksi dini stunting dengan memanfaatkan teknologi informasi berbasis web dan Android untuk kader posyandu di wilayah kerja Puskesmas Songgon, Banyuwangi pada Sabtu 2 Agustus 2025. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini menyasar ibu kader posyandu dan bidan desa dari 9 desa di wilayah kerja Puskesmas Songgon. Setiap desa diwakili 5 kader posyandu ditambah 9 bidan desa dengan total peserta 54 orang. Koordinator Program Studi Magister Matematika FST UNER sekaligus Ketua Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat, Profesor Dr. Nur Hamidah MSI mengatakan, pelatihan ini bertujuan mendukung program nasional Zero Stunting di Banyuwangi. Program ini dirancang untuk memperkuat pengetahuan dan keterampilan kader posyandu serta bidan desa dalam mendeteksi dini risiko stunting, sehingga kasus stunting dapat dicegah sejak awal. Nur Hamidah memaparkan ada perbedaan penting dibanding program sebelumnya. Kali ini, sistem berbasis web dan Android dilengkapi fitur input nomor induk kependudukan atau NIK balita sesuai masukan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur. Penambahan fitur NIK ini agar data balita yang tercatat tunggal dan tidak terjadi duplikasi, sehingga pendataan menjadi lebih akurat. Ia menegaskan pelatihan ini tidak hanya melibatkan dosen, tetapi juga mahasiswa S2 Matematika dan S1 Statistika FST UNER. Mereka berperan dalam penyusunan materi, pendampingan teknis, hingga praktek langsung di lapangan. Materi yang diberikan mencakup pendidikan gizi keluarga, penentuan status gizi balita, serta penggunaan aplikasi berbasis web dan R-Shiny untuk memantau pertumbuhan anak. Narasumber berasal dari FST UNER dan Fakultas Kesehatan Masyarakat UNER. Selain penyampaian materi, kegiatan ini juga diwarnai sesi ice breaking untuk menjaga antusiasme peserta, pretest dan post-test untuk mengukur pemahaman, serta pemberian penghargaan bagi peserta dengan nilai tertinggi. Hasil analisis statistik menunjukkan adanya peningkatan signifikan dari nilai rata-rata pretest sebesar 77 menjadi 90,3 pada post-test setelah peserta menerima pendidikan dan pelatihan. Dari hasil umpan balik berbasis word cloud, kata bermanfaat menjadi yang paling dominan, menandakan bahwa peserta menilai kegiatan ini memiliki dampak nyata. Kata lain seperti mudah, gizi, ilmu, memudahkan, cepat, dan wawasan menggambarkan bahwa materi dianggap mudah dipahami, cepat diakses, memberi pengetahuan baru tentang status gizi balita, dan menambah wawasan peserta. Rata-rata nilai umpan balik kuesioner mencapai 88,35, yang berarti peserta merasa sangat puas terhadap kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini.
Dengan pendekatan yang lebih modern dan berbasis data, diharapkan kader posyandu dan bidan desa di Songgon dapat menjadi garda terdepan dalam mewujudkan generasi bebas stunting di Banyuwangi. Baik, selamat pagi. Saat ini saya sedang bersama Ibu Profesor Dr. Nur Hamidah selaku Ketua Pengabdian kepada Masyarakat yang dilaksanakan di kantor desa Songgon, Ibu ya, Kabupaten Banyuwangi. Langsung saja Ibu, mohon izin mungkin dijelaskan apa kegiatan yang sedang dilaksanakan pada pagi ini. Baik, terima kasih atas kesempatan saya untuk bisa menjelaskan terkait kegiatan kami sebagai dosen di Fakultas Sains dan Teknologi. Pada pagi hari ini kami akan memberikan pelatihan selain kepada ibu kader, juga ada ibu bidan tentang penggunaan untuk mengetahui status gizi balita secara real time dimanapun dan kapanpun. Penting sekali hal ini supaya ibu atau kader posyandu lebih aware terhadap kondisi status gizi balitanya, sehingga pencegahan bisa segera dilakukan, diketahui dan dilaksanakan dan bisa menurunkan angka stunting di Banyuwangi. Keinginan dari pemerintah Kabupaten Banyuwangi adalah zero stunting. Jadi seperti itu. Baik Ibu, lantas apakah kegiatan ini memang baru pertama dilaksanakan di sini atau sudah secara bertahap dilakukan di beberapa tempat yang lain? Baik, jadi kegiatan tahun 2025 ini adalah ke-6. Wah, ke-6 kalinya di Banyuwangi. Ya, pertama di Kertosari, ada Pampo, Celuring, Sobo, kemudian yang setahun ini adalah di Songgon. Namun ada perbedaannya ya, istilahnya kita itu membuat atau mengkreasi suatu aplikasi yang berbasis Android dan web itu tentunya ada masukan-masukan sehingga kami perbaiki dari tahun ke tahun. Dan perbedaannya untuk tahun ini atas saran dari Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur bahwa NIK ini perlu dimasukkan yang sebelumnya tidak ada NIK. Kenapa? Karena kita ingin satu data unik. Karena kalau seandainya hanya nama mengisi ini, kadang menuliskan bulan ini namanya N-nya besar, nama, Nana gitu misalkan. Setelah itu bulan berikutnya datang menulisnya N-nya kecil sehingga itu terdeteksi dua balita. Nah, kalau ini dengan memasukkan NIK itu sangat unik dan itu tidak akan bisa double. Jadi balita itu posyandu kan tidak sekali, bulan ini, bulan depan, bertahun terus dan seterusnya kan, sehingga nanti saat datang lagi itu tidak perlu. Jadi begitu NIK-nya sudah masuk, itu langsung sudah identitas dari balita itu sudah muncul dengan di NIK saja. Itu salah satu yang kita improve di tahun ini. Dan tadi kemarin saya berbicara dengan Ibu Lurah Kertosari, ternyata tertarik setelah saya cerita. Yang dulu awal kan kita di Kertosari, Masnya. Nah akhirnya, Bu kami kok nggak diundang gitu. Nah ini menjadi ide bagi kami untuk tahun selanjutnya adalah saya akan mengundang improvement ini kepada yang sudah kita lakukan di beberapa di 5 desa ini untuk mengetahui perkembangan. Sehingga nanti Kertosarinya jadi iri kan, saya nggak gini, softwarenya nggak mudah, gini-gini gitu. Dan ini menginspirasi untuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat di Banyuwangi ini untuk tahun berikutnya. Dan diharapkan aplikasi yang sudah dirancang berbasis website maupun Android ya Ibu ya dapat bermanfaat bagi kader posyandu untuk pencegahan stunting dan mendata bagaimana bayi-bayi yang ada di Kabupaten Banyuwangi secara cepat. Jadi ini awalnya pencatatannya manual seperti yang tadi dilaksanakan kan ada bukunya nyatet gitu. Sekarang kan sudah era ya digitalisasi. Sehingga saat ada posyandu itu tinggal bawa handphone, tinggal masukkan langsung masuk ke database. Ibu bidan tinggal bisa mengakses dengan username passwordnya yang kita berikan. Baik.
Terima kasih Profesor Dr. Hamidah atas kesempatannya. Semoga kegiatan masyarakat, pengabdian kepada masyarakat terus berlanjut dan terus dapat dikembangkan hingga dapat disebar di seluruh Indonesia. Itulah cita-cita kamu. Amin. Bisa Indonesia, balitanya Indonesia. Baik, semoga maju terus Universitas Airlangga, maju terus semakin berdampak untuk Indonesia ke depannya. Kampus berdampak. Terima kasih Profesor Dr. Hamidah atas kesempatannya. Semoga dapat bertemu lagi di lain kesempatan. Terima kasih. Yuni Suryani, salah satu kader Posyandu Apel, sangat berterima kasih karena kegiatan seperti ini menurutnya sangat bermanfaat bagi kader dan juga masyarakat. Perkenalkan, nama saya Yuni Suryani, alamat saya Desa Songgon, Kecamatan Songgon, Kabupaten Banyuwangi. Dari Posyandu Apel, saya kader Posyandu Apel, di mana hari ini saya mendapatkan tambahan ilmu dari mahasiswa UNER dan dosennya, sangat bermanfaat sekali. Saya menunggu kembali kedatangan kampus UNER untuk kegiatan yang sama ataupun kegiatan-kegiatan yang lain, dan terima kasih banyak. Ini sangat membantu dan sangat bermanfaat bagi saya. Baik, perkenalkan nama saya Mia Hirunisa, saya merupakan mahasiswa S1 Prodi Statistika Universitas Airlangga. Oke, jadi keterlibatan kami mahasiswa dalam pengabdian kepada masyarakat Kecamatan Songgon, Banyuwangi, mungkin secara administrasi yakni menyiapkan presensi kehadiran Bapak Ibu kader, panitia pengabdian kepada masyarakat Kecamatan Songgon, Banyuwangi. Kami juga ikut serta dalam menyiapkan souvenir yang nantinya akan dibagikan kepada masyarakat, ibu-ibu kader. Setelah itu secara materi, kami ikut serta dalam mendampingi ibu kader dalam pengisian pretest, posttest maupun pengisian database website. Kami juga ikut mendampingi praktik latihan deteksi dini stunting dengan memanfaatkan teknologi berbasis website dan juga Android. Oke, baik. Terima kasih. Handoko Kusumo, JTV Banyuwangi. Dengan semangat kemerdekaan, program TJSL PLN Peduli bantu UMKM tumbuh mandiri lewat pelatihan dan sertifikasi berkelanjutan. Sambut semarak kemerdekaan, PLN imbau warga jaga jarak aman 3 meter saat pasang dekorasi kemerdekaan di dekat jaringan. Semarak kemerdekaan makin mudah, PLN Mobile siap layani kebutuhan listrik masyarakat kapan saja dan di mana saja. Jelang HUT RI ke-80, PLN UIT Jabar siap salurkan listrik andal bagi 17,5 juta pelanggan dari semua golongan di seluruh Jabar. Lebih dari 75 SPBKLU PLN disiagakan guna dukung pengguna motor listrik rayakan HUT RI ke-80 dengan semangat hijau. Menjelang HUT RI ke-80, PLN UIT Jabar rutin gelar pemeliharaan aset kelistrikan untuk menjaga keandalan pasokan listrik sehingga masyarakat dapat merayakan Hari Kemerdekaan dengan nyaman. Bagi Anda masyarakat Banyuwangi yang mengutamakan kesehatan, berlangganan Pudam Banyuwangi, minum air berkualitas solusi cerdas, menjaga keluarga tetap sehat, terhindar dari stunting. Mengkonsumsi air Pudam jadi pilihan. Air Pudam teruji secara laboratori karena Pudam melayani dengan penuh dedikasi. Senyum pelanggan adalah senyum kami. Pudam berkomitmen menyediakan air berlangganan yang memenuhi kelayakan standar kesehatan. Pudam, perusahaan umum daerah air minum, dikelola dengan profesional, terbukti tetap juara nasional, berkompetisi di antara ratusan BUMD seluruh Indonesia. Pudam Banyuwangi membuktikan tetap unggul dan nomor 1 secara nasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdurrahman, Direktur Utama Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Banyuwangi. Inilah suasana kita berada di sumber yang dimiliki oleh Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Banyuwangi. Namanya Sumber Gedor. Sumber ini dibangun pada tahun 1927.
Dan ini adalah bagian dari cagar budaya yang dimiliki oleh pemerintah daerah Kabupaten Banyuwangi. Dan tumbuhan-tumbuhan yang ada di sini, tumbuhan yang masih beraneka macam, dan ini dipertahankan untuk menjaga kelestarian dan sumber daya air yang dikelola oleh Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Banyuwangi. Sumber yang dikelola dan didistribusikan kepada masyarakat Banyuwangi ini luar biasa, karena ini sudah terpilih sedemikian rupa, sangat jernih, sangat dingin, dan kandungan-kandungan naturalnya ini luar biasa. Karena target kami yaitu bukan hanya sekedar memberikan satu pelayanan maksimal terhadap kebutuhan air, tetapi juga menjaga tentang kualitas yang pada akhirnya ini muaranya adalah kesehatan masyarakat Banyuwangi. Maka dengan demikian, air yang dikelola oleh Banyuwangi adalah untuk kemakmuran, kesejahteraan, dan juga untuk kesehatan. Kami atas nama keluarga besar Pudam Banyuwangi mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan di hati masyarakat dan khususnya pelanggan Pudam Banyuwangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berlangganan Pudam menyiapkan hidup sehat di masa depan. Air Pudam terbukti dan teruji kualitasnya. Nah, bagi Anda yang mengutamakan kesehatan, berlangganan air Pudam menjadi solusinya. Segeralah pasang sambungan baru dengan berlangganan air Pudam. Saya senang berlangganan di Pudam Banyuwangi dikarenakan airnya bersih dan jernih, dan jika ada pengaduan, penanganannya sangat cepat. PLN telah melistriki 99,68% masyarakat Jawa Timur di daratan dan kepulauan pada peringatan HUT RI ke-80. Perayaan kemerdekaan, PLN telah sambung listrik 948 masyarakat prasejahtera di Jawa Timur. Jelang hari kemerdekaan, PLN jaga keandalan pasokan listrik dengan pemeliharaan jaringan. PLN telah melistriki 99,68% masyarakat Jawa Timur di daratan dan kepulauan pada peringatan HUT RI ke-80. Perayaan kemerdekaan, PLN telah sambung listrik 948 masyarakat prasejahtera di Jawa Timur. Jelang hari kemerdekaan, PLN jaga keandalan pasokan listrik dengan pemeliharaan jaringan. Mandi. Tekan jaya so. Komburi deh. Ya. Komburi. Tenang. Ini rokok kopi pesen kopi. Mak, kopi mak. Ngopi olong le, ya kan? Iya. Masuk. Woi, kena rokoknya tepak le. Isun di rokok le. Rokok apa? Wis ale. Olong. Tuku ning ndi? Tuku ning gang. Tuku ning gang. Gang. Iya. Ning kono ning ngumbat kampungan Paren nih. Kena mosok oleh le. Kena kadung ketemu iki bisa dipenjara. Oh, bisa. Yo lah, pemerintah yang ngeruh wis ta paparan. Peno kadung olong tak rungokno wong ngomong biyen. Kadung peno tuku hang ilegal yo. Iku bisa mbiyantu petani biako. Mbiyantu pemerintah. Mane picise yo mbiale ning awake dhewe. Nggo mbangun rumah sakit. Pajak iku yo nggo apa? Nganu dalan iku. Oh, ketiku. Lu paham peno iku. Tong tak takon sing nang biro iki. Ya yo. Ciri-cirine klen diseiring bianyol piye ana. Ciri-cirine klen ndi? Ana materi iki terang coba. Iso paham. Iso kadung jelasno, kok dikira hayal biro yo. Soale wis kadung klub. Iki piye ana? Jelasno Kang, ciri-cirine Kang. Lu percaya lari ilegal iki lek ya. Kadung sing rokok ana cukaine iku ana warna biru. Dikenani biru. Iya. Kang koyo matrai. Oh kan matrai iku. Gambar Garuda ya. Ono lambang Garuda. Warna-warnane wange. Kadung gede iki rokok ilegal. Pernah bisa dipenjara. Aduh, pernah dipenjara wong wadon iro nangis-nangis le. Makan umur iki ya. Iya. Dengan semangat kemerdekaan, program TJSL PLN Peduli bantu UMKM tumbuh mandiri lewat pelatihan dan sertifikasi berkelanjutan. Sambut semarak kemerdekaan, PLN imbau warga jaga jarak aman 3 meter saat pasang dekorasi kemerdekaan di dekat jaringan. Semarak kemerdekaan makin mudah,
PLN Mobile siap layani kebutuhan listrik masyarakat kapan saja dan di mana saja. Jelang HUT RI ke-80, PLN UIT Jabar siap salurkan listrik andal bagi 17,5 juta pelanggan dari semua golongan di seluruh Jabar. Lebih dari 75 SPBK LU PLN disiagakan guna dukung pengguna motor listrik rayakan HUT RI ke-80 dengan semangat hijau. Menjelang HUT RI ke-80, PLN UIT Jabar rutin gelar pemeliharaan aset kelistrikan untuk menjaga keandalan pasokan listrik sehingga masyarakat dapat merayakan Hari Kemerdekaan dengan nyaman. Sampai Banyuwangi, ragam budaya lestari. Mojo Pahit Singosari Kediri ayo rek kuyuk makaryo Jawa Timur tambah joyo. Semua seni ada di sini. Jawa Timur pancen gone seni. Riok ludruk campur sari. Teko Ngawi sampai Banyuwangi. Ragam budaya lestari. Mojo Pahit Singosari Kediri ayo rek kuyuk makaryo Jawa Timur tambah joyo. JTP 100% gone wong Jawa Timur, 100% menghibur rakyat makmur. JTP 100% gawe wong Jawa Timur, JTP 100% Jawa Timur, JTP 100% gone wong Jawa Timur, 100% menghibur rakyat makmur. JTP 100% gawe wong Jawa Timur, JTP 100% Jawa Timur. Mani, tekan jaya so. Kopi ya. Kopi, tenang. Ini rokok kopi pesen kopi. Mak, kopi mak. Ngopi olong le, ya kan? Masuk. Woi, kena rokoknya tepak le. Isun di rokok le. Rokok apa? Olong. Tuku ning ndi? Tuku ning gang. Tuku ning gang. Gang. Iya. Nang kono nang ngumbak kampungan Paren nih. Kena mosok oleh le. Kena kadung ketemu iki bisa dipenjara. Oh, bisa. Yo lah. Pemerintah yang ngeruh wis tahe Paren. Kena kadung olong tak rungokno wong ngomong biyen. Kadung kena tukuhan ilegal ya. Iku bisa mbiyantu petani biako. Mbiyantu pemerintah. Mane PCC yo mbiale ning awake dhewek. Nggo mbangun rumah sakit. Pajak iku yo nggo apa? Nganu dalan iku. Oh, ketiku. Lu paham bener iku. Tong tak takon sing nang biro iki. Ya sebetul yo. Ciri-ciri kan diseiring bianyol piye ana. Ciri-cirine klendi. Ana materi iki terang Ison kok paham. Ison kadung jelasno, kok dikira hayal biro yo. Soale wis
kadung klub. Iki piye nek? Jelasno Kang, jelasno Kang cicire Kang. Lu percaya lari ilegal iki lek ya. Kadung sing rokok ana cukaine iku ana warna biru. Dikenani biru. Iya. Kang koyo matrai. Oh kan matrai iku. Gambar Garuda ya. Ana lambang Garuda. Warna-warnane wange. Kadung gede iki rokok ilegal. Pernah bisa dipenjara. Pernah dipenjara wong wadon iro nangis-nangis le. Makan murah iki ya. Iya. Dengan semangat kemerdekaan, program TJSL PLN Peduli bantu UMKM tumbuh mandiri lewat pelatihan dan sertifikasi berkelanjutan. Sambut semarak kemerdekaan, PLN imbau warga jaga jarak aman 3 meter saat pasang dekorasi kemerdekaan di dekat jaringan. Semarak kemerdekaan makin mudah, PLN Mobile siap layani kebutuhan listrik masyarakat kapan saja dan di mana saja. Jelang HUT RI ke-80, PLN UIT Jabar siap salurkan listrik andal bagi 17,5 juta pelanggan dari semua golongan di seluruh Jabar. Lebih dari 75 SPBKL PLN disiagakan guna dukung pengguna motor listrik rayakan HUT RI ke-80 dengan semangat hijau. Menjelang HUT RI ke-80, PLN UIT Jabar rutin gelar pemeliharaan aset kelistrikan untuk menjaga keandalan pasokan listrik sehingga masyarakat dapat merayakan Hari Kemerdekaan dengan nyaman. PLN telah melistriki 99,68% masyarakat Jawa Timur di daratan dan kepulauan pada peringatan HUT RI ke-80. Perayaan kemerdekaan, PLN telah sambung listrik 948 masyarakat prasejahtera di Jawa Timur. Jelang Hari Kemerdekaan, PLN jaga keandalan pasokan listrik dengan pemeliharaan jaringan. PLN telah melistriki 99,68% masyarakat Jawa Timur di daratan dan kepulauan pada peringatan HUT RI ke-80. Perayaan kemerdekaan, PLN telah sambung listrik 948 masyarakat prasejahtera di Jawa Timur. Jelang Hari Kemerdekaan, PLN jaga keandalan pasokan listrik dengan pemeliharaan jaringan. Mandi. Tekan jaiso. Ngoburi deh. Ngoburi. Tenang. Ini rokok kopi pesen kopi. Mak, kopi mak. Ngopi olong le, ya kan? Iya. Masuk. Woi, iki rokok tepak iki le. Isin dirokok le. Rokok apa? Wis ale. Olong. Tuku ning ndi? Tuku kono ning gang. Tuku ning gang. Ning gang. Iya. Ning kono ning ngumbak kampungan Paren nih. Peno iki mosok oleh le. Peno kadung ketemu iki bisa dipenjara. Oh, bisa. Yo lah. Pemerintah yang ngeru wis ta Paren. Peno kadung olong tak rungokno wong ngomong biyen. Kadung peno tuku hang ilegal yo. Iku bisa mbiyantu petani biako. Mbiyantu pemerintah. Iya. Mane pici se mbiali ning awake dhewek. Nggo mbiangun rumah sakit. Pajak iku yo nggo apa? Nganu dalan iku. Oh, ketiku. Lu paham peno iku. Tong tak takon sing nang biro iki. Ya sebenarnya yo. Ciri-ciri iki ndisiring bianyol piye ana? Ciri-cirine klendi. Ana materi iki terang Ison kok paham. Ison kadung jelasno kok dikira hayal lan biro yo. Soale wis kadung klub. Iki piye nek? Jelasno Kang, ciri-cirine Kang. Lu percaya lari ilegal iki lek ya. Kadung sing rokok ana cukaine iku ana warna biru. Dikenani biru. Iya. Kang koyo matrai. Oh kan matrai iku. Gambar Garuda ya. Ana lambang Garuda. Warna-warnane wange. Kadung gede iki rokok ilegal. Pernah bisa dipenjara. Pernah dipenjara wong wadon iro nangis-nangis le. Makan murah iki ya. Iya.